pertama ada Gio Afghani, yang keenam ada Ahmad Surul Mutaki, dan yang ketujuh ada Fala Al-Faris. Baik, untuk mempersingkat waktu, pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Abdul Manaf Khatib. Kepadanya saya persilakan. Kepada moderator, di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan ilmu falak di Indonesia. Pembahasan ilmu falak di Indonesia sangat erat kaitannya dengan persoalan ibadah. Mengenai pembahasan pokok pada pengkajian ilmu falak merupakan tentang penentu awal waktu, arah kiblat, waktu bulan komariah, serta gerhana, bagian dari ibadah. Tentu saja ilmu falak masuk di Indonesia bersama dengan masuknya agama Islam ke Indonesia. Perkembangan ilmu falak atau ilmu hisab di Indonesia bermula semenjak abad pertengahan, lalu diiringi dengan ilmu falak yang bermula dari ilmu astronomi modern, sehingga pada akhirnya perkembangan ilmu falak tersebut merujuk pada ilmu astronomi dan ilmu matematika modern. Pada tahun 1314 Hijriah atau 1896 Masehi, seorang ulama Mesir bernama Abdurrahman bin Ahmad al-Misri tiba di Jakarta dengan membawa tabel astronomi ciptaan Ulugh Beg 1798 Hijriah atau 1420 Masehi. Beliau langsung mengajarkan kepada para ulama muda di Nusantara. 5 diantaranya ulama muda yang belajar dengan Abdurrahman bin Ahmad al-Misri adalah Ahmad Dahlan As-Simarani, dikenal pula dengan nama Ahmad Dahlan Termas, 1329 Hijriah atau 1911 Masehi, dari Semarang dan menetap di Termas, serta Utsman bin Abdullah bin Akil bin Yahya yang dikenal dengan sebutan Mufti Betawi. Selain di Jawa, Sumatera juga lahir tokoh-tokoh ilmu falak, antara lain Syekh Tahir Jalaluddin dengan kitab Fathul Qira'an dan Syekh Jamil Jambek dengan karyanya Alat Manak Jamiliyah. Para tokoh falak ini dengan tulus mengajarkan dan mengembangkan ilmunya, sehingga muncul ahli falak di berbagai penjuru Nusantara. Buat dugaan bahwa kegiatan hisab dan ruqyah bermula ketika Islam masuk ke Nusantara. Setelah orang-orang menerima ajaran, mereka bertanya-tanya tentang cara melakukannya, kapan waktu sholat masuk, kemana menghadap ketika sholat, dan kapan puasa Ramadan dimulai. Jawaban atas semuanya pertanyaan ini berasal dari ilmu falak, karena penentuan masuk waktu sholat dan awal bulan komariah atau Ramadan dan Syawal ditentukan menurut ilmu falak. Begitu juga penetapan arah kiblat. Meskipun pemerintah Belanda menggunakan kalender Masehi dalam kegiatan administrasi pemerintahan, umat Islam masih diperbolehkan menunggu kalender Hijriah dalam aktivitas sehari-hari, terutama di wilayah yang dikuasai Kesultanan Islam. Penggunaan penanggalan Islam di lingkungan Kesultanan Islam tidak dilarang oleh pemerintah kolonial Belanda. Penggunaan atau keputusan diserahkan kepada para sultan kerajaan Islam di berbagai daerah, terutama khususnya penentuan hari besar Islam dan hari-hari yang berkaitan dengan ibadah, seperti menentukan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Dengan demikian, sebelum kalender Islam masuk di Nusantara sudah ada kalender Hindu, disusul dengan kalender Islam, dan terakhir kalender Masehi yang dibawa oleh penjajah Belanda. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Manaf yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya pemateri kedua yang akan disampaikan oleh Faujan Ramadan. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri pertama, yaitu pada awal abad ke-20 muncullah ahli falak di Sumatera yang pemikirannya mendunia, seperti Syekh Jamil dan Syekh Jamil Jambek, Syekh Ibrahim Musa, dan Syekh Tahir. Buku-buku ini ilmu falak yang mereka hasilkan umumnya masih menggunakan tabel astronomi, yaitu perkembangan falak di Nusantara sampai abad ke-19 tidak lepas dari pengaruh falak negara-negara Islam lainnya.
Di Sumatera pengaruh falak Syekh Ahmad Khatib justru mendominasi pemikiran generasi penerus falak, metode yang dikembangkan Syekh Ahmad Khatib untuk menentukan arah kiblat, waktu sholat dan awal bulan Qamariyah, Ramadan, Syawal dan Zulhijjah didasarkan pada hisab. Setelah mengalami kemunduran selama ratusan tahun, kemudian ilmu falak astronomi Islam mulai berkembang di dunia Islam, ditandai dengan lahirnya ahli falak di negara-negara Islam. Meskipun secara jujur diakui jumlahnya sangat sedikit dibandingkan dengan para ahli ilmu-ilmu lainnya, khususnya di Indonesia. Yaitu B. Perkembangan badan hisab ruqyat. Satu, pengertian hisab ruqyat. Pada awalnya kata hisab berasal dari bahasa Arab hasiba, hasibu, hisaban, mazhab yang berarti menghitung, dan masdar adalah hisaba yang berarti perhitungan. Menurut Kamus Al-Munawir, hisab berarti hitungan, dan dalam mufradat kamus tersebut hisab berarti ahli hitung yang menunjukkan subjek atau orang. Baik, saya kembalikan kepada moderator untuk pemateri berikutnya. Sarul Muttaqi, kepadanya saya persilakan. Selanjutnya yaitu materi yang ketiga tentang wacana mengenai hisab ruqyat. Wacana ini mengenai pemersatuan tanggal, penyatuan metode dan penyamaan batas toleransi merupakan wacana hisab ruqyat yang sampai hari ini belum juga ditemukan formulasi tepatnya. Setiap kelompok menawarkan gagasannya dan ide masing-masing yang menggantungkan bagi mereka, tetapi belum tentu seluruhnya, sehingga dari berbagai forum kajian, webinar, seminar, dan kajian akademik selalu kembali pada pendapat masing-masing, bukan hanya sekali dua kali atau bukan hanya pada ranah lokal ataupun nasional. Wacana ini sudah mengemuka berkali-kali dan sudah pada tingkat internasional. Namun hingga hari ini solusi kebersamaan dalam keberagaman ini belum juga tertuang pada satu kata, sepakat. Di antara wacana-wacana yang kuat berkembang baik global, nasional, dan lokal, maka di bawah ini akan dijelaskan secara garis besarnya wacana-wacana tersebut. Yang pertama itu dari Turki. Turki ini problematika klasik dalam penentuan awal bulan Qamariyah yang kerap terjadi karena perbedaan dasar penentuan memicu munculnya beberapa gagasan penyatuan. Gagasan yang kembali ditawarkan yaitu dengan menggunakan metode imkan ar-ruqyah yang mencakup hisab dan ruqyat sekaligus sehingga keduanya menjadi sama kedudukannya. Imkan ar-ruqyah diyakini sebagai alternatif solutif mengatasi perbedaan mazhab hisab dan mazhab ruqyat karena metode tersebut berdasar pada hisab dengan mempertimbangkan visibilitas hilal dalam menentukan posisi hilal. Tujuan akhirnya yakni awal bulan Qamariyah bisa terwujud dengan keseragaman melalui kalender yang bersifat global. Dalam pertemuan tersebut, peserta kongres yang hadir dari beberapa negara menyerahkan paper tentang usulan unifikasi kalender, kemudian diseleksi dengan mengerucut pada dua pilihan konsep. Yang pertama, kalender dua zona berbasis ijtima atau hisab murni, dan yang kedua yaitu kalender tunggal berbasis imkan ar-ruqyah. Yang kedua itu dari MABIMS. MABIMS merupakan singkatan dari Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. MABIMS ini merupakan pertemuan tahunan menteri-menteri agama atau menteri yang bertanggung jawab dalam mengurus masalah agama keempat negara tersebut. Indonesia sebagai salah satu negara yang bergabung dalam perkumpulan ini juga ikut membahas permasalahan umat. Dalam hal ini diwakilkan oleh Kementerian Agama. Salah satu urusan keagamaan yang menjadi pembahasan pemerintah Indonesia dengan negara lain dalam MABIMS ini adalah terkait hisab ruqyat. Yang ketiga yaitu ada dari Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama yang berarti kebangkitan para ulama, didirikan oleh sejumlah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dan usahawan dari Jawa Timur yang memiliki pandangan keagamaan yang sama pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926. Pembentukannya biasanya dijelaskan sebagai reaksi terhadap aktivitas Muhammadiyah, sebuah kelompok reformis, dan Serikat Islam, sebuah kelompok modernis moderat yang aktif dalam gerakan politik.
Menurut Nahdlatul Ulama, penetapan awal bulan, terutama yang berkaitan dengan ibadah, harus dengan isbatul hakim atau keputusan yang betul pemerintah. Jika didasarkan pada Ruqyatul Hilal bil Fi'li atau istikmal, penetapan ini tidak perlu diikuti. Menurut Nahdlatul Ulama, ruqyah mencakup seluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia. Dalam keputusan Muktamar ke-30 di Lirboyo, Nahdlatul Ulama ini secara tegas menyatakan bahwa pemerintah dan umat Islam Indonesia tidak dibenarkan mengikuti Ruqyatul Hilal internasional karena mereka memiliki tujuan yang berbeda dan tidak berada dalam kesatuan hukum. Nahdlatul Ulama ini biasanya mendasarkan penetapan awal bulannya yakni dengan Ruqyatul Hilal bil Fi'li, namun selalu berpegang pada kriteria minimal yaitu imkan aruyah 2 derajat Syawal. Yang mengenai awal bulan Ramadan yaitu Syawal dan Dzulhijjah tetap berpegang pada Ruqyatul Hilal. Mungkin itu saja, cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Vindiah, kepadanya saya persilakan. Untuk baik teman-teman, di sini wacana pemikiran hisab ruqyah yang keempat. Di sini ada Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh Muhammad Darwis atau Haji Ahmad Dahlan di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 8 Zulhijjah 1930 Hijriah atau 18 November 1912 Hijriah. Muhammadiyah menggunakan hisab wujudul hilal yang sebenarnya. Teori hisab hakiki wujudul hilal pertama kali digunakan oleh Muhammadiyah pada tahun 1938 Masehi atau 1357 Hijriah. Menurut kriteria wujudul hilal, hisab Muhammadiyah paling tidak merujuk pada 3 kategori, yaitu yang pertama telah terjadi ijma, yang kedua ijma terjadi sebelum matahari terbenam, dan yang ketiga pada saat matahari terbenam piringan atas bulan berada di atas ufuk yang menandakan bahwa bulan baru telah muncul. Yang kelima yaitu persis tanggal 12 September 1923 atau 1 Syafar 1242 Hijriah. Persatuan Islam atau Persis secara resmi didirikan. Sejak awal Persis menggunakan kriteria ijma qoblal ghurub yang diajarkan oleh gurunya Kyai Abdurrahman untuk menentukan awal bulan Qamariyah. Menurut kriteria ini, ijma yang terjadi sebelum matahari tenggelam di tanggal 29 bulan Qamariyah dianggap sebagai bulan baru. Bulan baru atau tanggal 1 bulan Qamariyah berikutnya. Taskil Dewan Hisab dan Ruqyat baru dibentuk di Jakarta selama Muktamar 12 yang berlangsung dari 9 hingga 11 September 2002. Dua tikung keputusan dicapai dalam musyawarah tersebut. Pertama, almanak Persis didirikan pada kriteria wujudul hilal. Yang kedua, hilal tersebut sudah positif di seluruh wilayah Indonesia. Nah, pada tanggal 31 Maret 2012, Persis mengubah kriteria imkanur ru'yah mabis menjadi kriteria imkanur ru'yah ahli astronom karena mereka telah diuji secara ilmiah. Yang pembahasan selanjutnya tentang metode hisab ruqyat. Yang pertama di sini metode hisab. Nah, jadi metode hisab ini terbagi menjadi 2, ada hisab urfi dan hisab hakiki. Hisab urfi merupakan sistem perhitungan konvensional yang mirip dengan kalender Masehi dan didirikan pada peredaran bulan rata-rata mengelilingi bumi. Jumlah hari pada tiap bulan berjumlah tetap kecuali pada tahun-tahun tertentu yang jumlah harinya lebih panjang 1 hari. Tidak mungkin untuk menggunakan metode hisab ini untuk menentukan awal bulan Qamariyah di mana ibadah harus dilakukan. Karena sistem ini menyatakan bahwa umur bulan Sya'ban dan Ramadan sama, yaitu 29 hari untuk bulan Sya'ban dan 30 hari untuk bulan Ramadan. Yang kedua di sini ada hisab hakiki. Hisab hakiki merupakan metode untuk menghitung pergerakan bulan mengelilingi bumi secara mendasar dan seakurat mungkin dengan menggunakan perhitungan yang tepat yang didasarkan pada siklus bulan mengelilingi bumi dengan menggunakan kaidah ilmiah yang pasti, terutama segitiga bola atau spherical trigonometry. Nah, pada hisab hakiki ini terbagi menjadi 3 pembahasan, yaitu 3 sistem. Pertama, hisab hakiki takribi. Pengertian hisab hakiki takribi merupakan suatu sistem perhitungan yang dibuat oleh Ulugh Beg al-Samarkandi yang dikenal sebagai Jais Ulugh Beg dan meninggal pada tahun 1420 Masehi. Teori geosentris adalah teori yang didasarkan pada kepercayaan umum bahwa bumi adalah pusat gerak benda-benda langit. Sistem yang kedua yaitu hisab hakiki takribi. Sistem perhitungan ini didasarkan pada data astronomi yang disusun oleh Syekh
Usain Said Alaluddin Ibnu Syatir. Pengamatannya didasarkan pada teori Nikolaus Kopernikus, yakni teori heliocentris yang menyatakan bahwa matahari adalah pusat gerak benda langit. Dan yang terakhir di sini hisab hakiki tahqiqi atau kontemporer. Perhitungan sistem hisab ini digunakan data astronom modern. Sistem perhitungan yang ketiga yaitu hisab hakiki takribi atau kontemporer. Perhitungan sistem hisab ini digunakan data astronom modern yang merupakan pengembangan dari sistem hisab Perhitungan sistem yang ketiga yaitu hisab hakiki tahqiqi atau kontemporer. Perhitungan sistem hisab ini digunakan data astronom modern yang merupakan pengembangan dari sistem hisab hakiki tahqiqi dan gabungan dari berbagai sistem keilmuan astronom modern meliputi penggunaan, pengembangan, perluasan dan penambahan koreksi untuk gerak bulan dan matahari dengan menggunakan trigonometri bola akan menghasilkan data yang sangat lengkap dan akurat. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Akan disampaikan oleh Fala Al-Faris, kepadanya saya persilakan. Moderator, di sini saya akan melanjutkan yaitu metode ruqyat bil fa'il. Yang pertama yaitu ruqyat bil fa'il merupakan usaha melihat hilal dengan mata tanpa menggunakan alat. Ini dapat dilakukan secara langsung atau dengan alat pada akhir bulan Qamariyah tanggal 29 saat matahari terbenam. Ruqyatul hilal di sini merupakan kriteria penetapan awal bulan Hijriah dengan cara ruqyat, pengamatan langsung dari hilal. Jika hilal bulan sabit tidak terlihat atau gagal terlihat, maka bulan kalender berjalan digenapkan istiqmal menjadi 30 hari. Nahdlatul Ulama di Indonesia menggunakan kriteria ini. Lalu wujud al-hilal juga dikenal sebagai ijtima qoblal al-ghurub adalah kriteria untuk menetapkan awal bulan Hijriah dengan menggunakan prinsip jika setelah terjadi ijtima bulan terbenam setelah matahari terbenam, maka malam itu dinyatakan sebagai awal bulan kalender Hijriah. Lalu di sini ada ruqyat global. Hizbut Tahrir menggunakan ruqyat global untuk menentukan awal bulan Qamariyah di Indonesia. Bahwa jika hasil ruqyat di suatu tempat maka berlaku untuk seluruh dunia. Awal bulan Qamariyah tidak dapat didasarkan pada hisab. Ruqyatul hilal yang dimaksud bukanlah ruqyatul hilal bil ilmi hisab, tetapi ruqyatul hilal bil al-ain. Meskipun menurut bahasa arti ruqyat bil al-basyirah melihat dengan hati atau pikiran. Praktik Nabi SAW menunjukkan bahwasannya ruqyat yang dimaksud adalah yang dilakukan dengan mata, bukan dengan ilmu hisab menurut ruqyat global. Seseorang dapat menentukan awal bulan Hijriah dengan mengatakan bahwa jika seseorang di suatu negara melihat hilal, maka setiap orang di negara tersebut berpuasa, yang berarti bahwa mereka telah memasuki bulan Hijriah yang baru meskipun yang lain mungkin belum melihatnya. Lalu ruqyat bil ilmi. Ruqyat bil ilmi ialah ruqyat dengan memakai metode hisab, yang dapat diartikan bahwa ruqyah bil ilmi ini yaitu melihat hilal tidak dengan menggunakan mata telanjang, akan tetapi melihat secara langsung. Akan tetapi dengan perspektif ini adalah melihat hilal dengan mengetahui lewat ilmu hisab dengan tanpa dibuktikan di dunia empiris. Maka untuk melihat ruqyah bil ilmi ini secara gamblang diharuskan menelaah kembali tentang metode hisab yang mempunyai ragam yang banyak dan bervariasi agar supaya pemahaman terhadap ruqyah bil ilmi betul-betul bisa valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu selanjutnya proses pembentukan badan hisab ruqyat. Setelah Indonesia merdeka, awal bulan Qamariyah secara bertahap diubah berdasarkan keputusan pemerintah No. 2 Keputusan Presiden No. 25 tahun 1967.
nomor 148 tahun 1968 dan No 10 tahun 1971 Departemen Agama RI dibentuk pada tanggal 3 Januari 1946. Ini juga memberikan wewenang untuk menentukan awal bulan Komariah 1 Ramadan, 1 Syawal, dan 10 Zulhijjah di seluruh Indonesia. Ada peraturan yang berlaku untuk hari libur dan penentuan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Di tanggal 23 September 1972, Menteri Agama RI melantik pengurus Badan Hisab dan Ruqyat Departemen Agama RI. Dalam penetapan, Menteri Agama RI menyatakan bahwasannya Badan Hisab dan Ruqyat dibentuk karena yang pertama, masalah hisab dan ruqyat awal bulan Komariah adalah masalah yang penting dalam menentukan hari besar umat Islam. Lalu yang kedua, hari-hari besar ini terkait erat dengan ibadah umat Islam dan hari-hari libur dan hari kerja serta hubungan sosial kita baik dengan orang Islam sendiri maupun dengan saudara-saudara kita yang beragama Islam. Lalu yang ketiga, penting sekali untuk menjaga kesatuan umat Islam dalam menjalankan ibadah karena pemahaman yang berbeda dapat menyebabkan perselisihan yang pada gilirannya akan membawa kepada pembentukan bangsa dan negara. Sekelompok orang Islam memiliki tujuan untuk membentuk organisasi untuk menyelesaikan masalah penentuan bulan Komariah, seperti halnya Ramadan, Syawal, dan bulan Zulhijjah. Organisasi ini sudah didirikan oleh Departemen Agama RI, tetapi baru terrealisasi pada tahun 1972. Setelah upaya metodologi yang panjang, sekitar 26 tahun, Badan Hisab dan Ruqyat segera dibentuk dan disahkan oleh Menteri Agama RI pada 25 September. Pada pertemuan pertama ini, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, serta Badan Meteorologi dan Geofisika, lalu Yain dan Perorangan. Baik, segitu. Baik, saya tutup, dilanjutkan oleh Saudara Gio. Tadinya pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Gio Afghani. Kepadanya saya persilakan. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu perkembangan Badan Hisab Ruqyat pada tahun 1972 sampai tahun 2004. Sesudah Badan Hisab dan Ruqyat didirikan dan diresmikan pada 23 September 1972 oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Pengurusnya dipimpin oleh Saad Jambek, menyiapkan rencana dan melakukan aktivitas untuk menangani masalah penentuan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Langkah utama yang dilakukan oleh mengadakan pertemuan dengan anggota tetap, anggota tersebar, ormas Islam, organisasi hisab, perguruan tinggi, dan tokoh falak dari berbagai wilayah untuk membahas perbedaan hasil perhitungan hisab mengenai penentuan awal Ramadan dan Syawal. Karena perbedaan dapat bersatukan, upaya Badan Hisab dan Ruqyat berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan kerumitan. Kemudian pada tanggal 5-6 Juli 1974, Dirjen Peradilan Agama Republik Indonesia dan Badan Hisab dan Ruqyat mengadakan musyawarah yang diikuti oleh seluruh anggota Badan Hisab dan Ruqyat serta pusat organisasi Islam, pengurus besar Nahdlatul Ulama, pimpinan Muhammadiyah, pengurus besar Al-Irsyad, Dewan Dakwah, pimpinan besar Al-Ittihadiyah, Lembaga Ilmu Falak dan Hisab HMI. Di bulan November tahun 1978, Koordinator Badan Hisab dan Ruqyat menandatangani pertemuan penentuan awal bulan Komariah di Istanbul, Turki. Delegasi Indonesia dalam pertemuan itu memberikan dokumen kerja yang pada dasarnya mendefinisikan awal bulan Komariah dilihat dari segi hukum dan segi dari astronomi. Lalu di bulan April 1980 dilaksanakan konferensi kalender Hijriyah di Istanbul, Turki. Delegasi Indonesia diwakili oleh Ketua Badan Hisab dan Ruqyat. Konferensi berdiskusi perihal peresmian tahun Hijriyah dalam kaitannya dengan ibadah di seluruh dunia. Melihat hal itu tersebut, para anggota konferensi terbagi menjadi 3 kelompok. Nah, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama membentuk Badan Hisab dan Ruqyat di setiap provinsi di Indonesia. Organisasi ini bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan melatih para ahli falak untuk menentukan arah kiblat, menetapkan jadwal sholat dan menghisab awal bulan Komariah, Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah.
dan memberitahu Badan Hisab dan Ruqyat Pusat Departemen Agama Republik Indonesia di Jakarta tentang hasil hisab dan ruqyat. Dan Badan Hisab dan Ruqyat membuat tempat untuk melihat benda langit, terutama untuk melihat hilal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah, karena bulan-bulan ini terkait dengan puasa Ramadan, Hari Raya Fitri dan Adha, serta puasa Arafah. Daerah pengamatan dilakukan Lembaga Provinsi Jawa Barat, Subang Provinsi Banda Aceh, Ujung Pandang Provinsi Sulawesi Selatan, dan Tanjung Kodok Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, laboratorium hisab dan ruqyat di Ciputat juga dibangun yang dilengkap dengan astronomical teleskop dan kameranya. Berapa itu? Terakhir yang akan disampaikan oleh saya sendiri yaitu Utan Ustaini, yaitu perkembangan Badan Hisab dan Ruqyat tahun 2004 sampai dengan sekarang berdasarkan keputusan Presiden sebelumnya tentang tugas dan fungsi Departemen Agama. Keputusan terakhir adalah Keputusan Presiden nomor 165 tahun 2000 tentang kedudukan, tugas, fungsi, wewenang, susunan organisasi, dan tata kerja Departemen Agama. Keputusan Presiden ini digunakan sebagai acuan untuk Keputusan Menteri Agama nomor 1 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, wewenang, dan susunan organisasi dan tata kerja Departemen Agama. Dalam Kepres nomor 165 tahun 2000 dan KMA nomor 1 tahun 2001 disebutkan bahwa Direktorat Pembinaan Peranan Agama dan Direktorat Jenderal Bimnas Islam dan Penyelenggaraan Haji melaksanakan penyelesaian dan pelatihan hisab dan ruqyat secara teknis. Selanjutnya, hisab dan ruqyat dipegang oleh Pengadilan Tinggi Agama di tingkat provinsi, sedangkan di tingkat kabupaten atau kota mereka dipegang oleh Pengadilan Agama. Saat Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama memakai nomenklatur kewenangan pencatatan perkara serta kewenangan pencatatan administratif, maka pengurus hisab dan ruqyat sebagai tanggung jawab kepanitiaan yang diurus oleh Sub Kepanitiaan Hukum Syarat Statistik dan Dokumentasi. Kondisi ini didasarkan pada Keputusan Menteri Agama Nomor 11 tahun 1978 tentang susunan organisasi dan tata kerja kepaniteraan Pengadilan Agama dan kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama. Hakim bertanggung jawab atas hisab dan ruqyat yang dilakukan oleh Departemen Agama, baik di pusat maupun di daerah. Untuk menentukan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah, keterangan orang yang melihat hilal atau yang tidak melihat hilal diambil dari sumpah hakim. Baik, mungkin itu saja yang bisa kelompok 3 sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.